Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yuda Bayu Brambudi, NIM 2061297. Kedua Faisal Fahrezi, NIM 2061298. Dan yang terakhir Muhammad Satya Nugraha, NIM 2061320. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama, kebijakan dividen atau dividen polisi. Pengertian. Menurut Agus Sartono, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Dan menurut Suad Husnan dan Etni Pujiastuti menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Ada kebutuhan dana untuk membayar utang. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatan untuk keperluan tersebut. Ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan atau earning yang dibayarkan sebagai dividen. Yang kedua, likuiditas. Semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan, secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan perusahaan. Makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, makin besar dana yang dibutuhkan. Keadaan pemegang saham. Jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tax atau lebih suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout ratio yang rendah. Dengan dividen payout ratio yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang profitable. Pembatasan hukum tertentu bisa membatasi jumlah dividen yang biasa dibayarkan perusahaan. Pengawasan terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana intern saja. Karena kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Teori-teori kebijakan dividen. Yang pertama ada irrelevance teori. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani 1961 yang menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua ada bird in the hand teori. Teori ini berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Yang ketiga ada teori dividen residual. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Bentuk-bentuk kebijakan dividen.
Kebijakan dividen yang stabil. Jumlah dividen per lembar dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout rasio yang konstan. Jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout rasio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Aspek dalam kebijakan dividen. Dividen saham, stock dividen. Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham ditinjau dari sudut pandang perusahaan. Dividen saham tidak lebih dari rekapitalisasi perusahaan. Artinya, pembagian dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya terjadi perubahan pada struktur modal saja. Pemecahan saham, stock split. Stock split dalam pengertian yang sederhana artinya adalah pemecahan nilai saham. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar menjadi lebih murah, sehingga transaksinya menjadi ramai kembali. Contoh soal sebagai berikut. Pembelian kembali saham atau repurchase of stock. Buyback adalah kegiatan pembelian kembali saham yang beredar di publik. Pada proses buyback, perusahaan menginvestasikan dananya untuk membeli saham perusahaannya sendiri dari publik. Fungsi dari dilakukannya buyback adalah untuk mengurangi jumlah saham yang telah beredar. Contohnya sebagai berikut. DPS adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besar dividen yang dikaitkan dengan saham. Rumusnya adalah DPS sama dengan total dividen dibagi total saham beredar. Contoh penerapan rumus seperti contoh berikut. Dividend yield adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja saham. Contoh soalnya seperti berikut. Dividend payout ratio. Dividend payout ratio menurut para ahli yaitu besarnya persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dividen yang dibagikan biasanya dilakukan dalam periode waktu tertentu, bisa setahun sekali atau 2 kali tergantung kebijakan perusahaan. Tanggal yang perlu diperhatikan. Tanggal pengumuman, declaration date, tanggal resmi pengumuman oleh emiten tentang bentuk, besar dan jadwal pembayaran dividen. Tanggal come dividend date, tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapat dividen. Tanggal ex dividend date, tanggal saat perdagangan saham sudah tidak lagi melekat hak untuk memperoleh dividen. Pembelian saham pada
tanggal tersebut atau sesudahnya tidak berhak atas dividen. Tanggal pencatatan dalam daftar pemegang saham, date of record. Tanggal saat investor harus terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan saham berhak atas dividen. Pendaftaran sesudah tanggal tersebut tidak berhak atas dividen. Tanggal pembayaran, date payment, yaitu tanggal pengambilan dividen. Jadwal pembayaran dividen. 1. Dividen intern. Dividen yang dibayarkan antara 1 tahun buku dengan tahun buku berikutnya dapat dibayarkan beberapa kali dalam setahun. Tujuannya yaitu memicu kinerja saham di bursa. 2. Dividen final. Dividen hasil pertimbangan setelah penutupan buku perseroan pada tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun buku berikutnya.